Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di channel Bapak Milenial dari kisah menemukan makna berkeluarga. Baik, kita masuk ke gerbang ketiga dalam biduk rumah tangga. Dalam ayat tentang pernikahan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwazan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Al-ayat, akhir ayat. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang wamin ayatihi dengan kisah setan nih. Kita ngomongin tentang setan kan kemarin ya. Maka hari ini kita akan ngobrol tentang kisah Nabi ini untuk membahas gerbang ketiga ini. Satu waktu Nabi Muhammad SAW menikahi Khadijah dengan ada yang berbicara tentang ada yang berbicara dengan 100 ekor unta ya, unta betina yang harganya itu ratusan juta. Apakah mungkin seorang yang bekerja biasa-biasa saja, seorang karyawan, mampu memberikan emas dengan 100 ekor unta? Pertanyaannya kan gak mungkin. Berarti ketika Nabi Muhammad SAW menikahi dengan Khadijah, Nabi Muhammad SAW itu sudah memiliki kemapanan dalam harta. Sehingga yang dinikahinya adalah Khadijah. Khadijah seorang pengusaha kaya. Nah, jangan dulu menarik kesimpulan sampai di sini. Jangan menarik kesimpulan bahwa menikah itu harus mapan dulu seperti Rasulullah SAW. Kalau menikah seperti Rasulullah SAW, mau mapan dulu seperti Rasulullah SAW, maka menikahnya jangan di umur 25. Karena yang menikah di umur 25 itu adalah Muhammad, bukan Rasulullah SAW, karena belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kalau mau menikah mengikuti Rasulullah SAW, maka menikahnya di umur 40 tahun kan gitu ya. Ada bujang yang mau menikah di umur 40 tahun, katanya mau sunnah, saking sunnahnya menikah seperti Rasulullah SAW, maka menikahnya di umur 40 tahun kan gitu ya. Pelajarannya bukan nominal harta, bukan kekayaan, tapi pelajarannya adalah tentang menikahlah dengan yang sefrekuensi. Menikahlah dengan yang setara, menikahlah yang dengan yang sekufu dalam bahasa agamanya. Sehingga ayat tentang pernikahan setelah dibuka dengan kalimat wa min ayatihi, Allah melanjutkan dengan kalimat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum, yang telah menciptakan dari diri-diri kalian. Berarti pasangan itu adalah cerminan diri kita. Bahkan bagi seorang laki-laki, jangan dulu menunggu mapan. Bagi saya, jangan dulu menunggu mapan untuk menikah. Kenapa? Karena nanti kita akan bertemu dengan jodoh yang dia menerima kita ketika kita mapan, dan belum tentu siap hidup bersama kita ketika kita sengsara. Maka carilah jodoh-jodoh yang sekufu. Bagi Yusuf yang misal hari ini belum mapan, maka carilah jodoh yang sesuai dengan frekuensi dengan Yusuf gitu ya, supaya dia siap menjadi jodoh yang siap berjuang gitu ya. Nah, maka dari diri kalian maksudnya adalah supaya mudah beradaptasi. Bayangkan kalau pasangan kita di rumah itu tidak sefrekuensi. Mohon maaf, contoh suaminya S3, istrinya SD. Nanti kalau ngomong gak nyambung, kalau ngomongin ilmu gak nyambung, gak klop. Atau misal suaminya kaya banget, kaya banget kan gitu ya, rokok banget kan gitu ya, naon banget teh, ngebul kan gitu ya, ngap gitu ya. Istrinya sengsara banget misal, maka ini sulit nyambung gitu, sulit klop, sulit adaptasinya. Sekalipun bisa saja bagi orang-orang yang beriman itu bisa saja, tapi dalam ikhtiar duniawi ini agak sulit untuk beradaptasi. Maka Allah mengisyaratkan min anfusikum, dari diri kalian. Artinya adalah carilah jodoh yang sekufu, terutama sekufu dalam masalah keimanan. Gitu ya. Jadi jodoh itu adalah cerminan diri kita. Seandainya kita hari ini banyak main di tempat-tempat yang tidak diridhoi Allah, maka sebetulnya kita sedang mencari jodoh di sana. Ketika kita sedang banyak interaksi di tempat-tempat yang mulia, sesungguhnya kita sedang mencari jodoh di sana.
Bagaimana kita bisa mendapatkan jodoh dengan yang solihah, sedangkan kita mainnya di tempat-tempat yang maksiat, tempat-tempat maksiat. Itu kan nggak mungkin wanita solihah itu hadir di tempat dangdutan, kan nggak mungkin gitu. Ya, itu kan lebih ya. Maka dalam pernikahan yang sekufu ini Allah isyaratkan artinya adalah manusia-manusia yang secara logika itu mudah untuk menyesuaikan, mudah untuk beradaptasi, sehingga nanti bisa meminimalisir godaan setan dalam rumah tangganya, atau bisa meminimalisir permasalahan yang terjadi di antara keduanya. Itu dari diri kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.